Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tutor itu yaitu Bapak Dr. Anus Mukhtar Khalid sempat hadir pada kesempatan ini. SH. Mukhtar Agus Khalid SH ya. Mohon maaf, orang tua itu Mukhtar Agus Khalid SH yang sempat hadir di hadapan itu menyempatkan diri untuk jadi tutor adat desa itu. Alhamdulillah mengucapkan terima kasih terhadap beliau. Selanjutnya kami hormati tua tahu cedik pandai anak jantan anak tinu persatu Nini Mama sedesa Muhammad Ras pemerintahan desa yang kami hormati. Selanjutnya Bapak Kepala Desa sebagai tuan rumah yang kami hormati. Puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita sempat hadir menghadiri yaitu pelatihan adat Desa Muara Madras. Hendaknya kedepannya dalam pelatihan ini mudah-mudahan kedepannya adat desa itu lebih baik lagi. Selanjutnya salawat bering salam kita luput kirimkan buat junjungan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjut ke acara sambungan daripada malam tadi, yaitu minta pengarahan dari Bapak Kepala Desa. Kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dua tahu jadi pandai alim ulama sedesa Muara Madras yang sempat hadir, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota yang juga sempat hadir, selanjutnya anggota lembaga adat Desa Muara Madras yang sempat hadir, selanjutnya yang kami hormati aparatur pemerintahan desa Muara Madras, kepala dusun Desa Muara Madras yang sempat hadir, selanjutnya yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat juga yang pada ini yang sempat hadir. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, mohon maaf kakanda kami itu Mukhtar Agus Khalid SH yang telah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kita di sini dalam rangka pelatihan adat yang kita adakan di rumah kami ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga
pada hari yang berbahagia ini kita telah sempat hadir dalam acara pelatihan adat yang kita adakan di desa Muhammad. Selanjutnya sholawat berangkaikan salam selalu tercurah buat baginda kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang jauh tadi dari Kiongsuan, yang dekat tadi dipanggil Sirai, telah sempat hadir pada hari ini dalam kegiatan pelatihan adat itu nih. Selanjutnya ucapan terima kasih kami yang tidak terkira kepada kakanda kami yang jauh-jauh dari Jambi, jarak beliau ini balik. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan adalah tokoh-tokoh masyarakat desa Muhammad ini nyampai kepada kami. Kalau bisa katanya, kalau bisa kakanda kami ini cobalah sekali-kali bawa kemudian. Jadi dalam kesempatan itu akan mencobalah mutar dengan kakanda kami ini. Alhamdulillah pada tantong beliau ini tiba siku juga malam kita telah membuka acara kegiatan itu ini. Selanjutnya mungkin mau dalam memperpanjangkan gue ketimahnya karena mungkin ayat lah hanya ngilau itu mengutakan adan saja. Manon adan mungkin sebenar-benar adan sudah tu adan adan. Selanjutnya mungkin banyak lagi. Itu ada buku yang dibawa oleh beliau. Mungkin untuk sementara bisa kita baca. Untuk lah kalau kita ada kurang jelas di sini, minta kita tanya dengan beliau. Selanjutnya kegiatan ini tentu kita harapkan semoga kegiatan ini kelak ada menjadikan adat kita tambah kuat anak ini. Apalagi kita sekolah kini ini ujung kah. Mohon maaf kalau adat kita kuat, insya Allah bisa lah kita tidak banyak pengaruh dari luar. Ya kurang-kurang hang luar kita dah kurang kita konten untuk bergabung sama kita di situ. Tambah kuat bisa kita ngadom dengan menguatkan adat yang ada di desa Muhammad. Sudah tu adat di desa Muhammad ini kalau adat kuat mau juga pernah juga mutar dengan boko-boko orang guru untuk dipandai dan ngadu di mereka ini. Kalau ada gitu lah buat malah sampai seekonomi. Kelak mungkin dipaparkan oleh beliau kakanda kami ini arahnya ke ekonomi. Kalau ada gitu lah buat itu apa? Sudah tuh arah ke pendidikan. Kalau ada gitu kuat itu apa? Menon ngarah. Jadi insyaallah kalau ada gitu lah kuat, mudah-mudahan ada kemakmuran di mereka ini tadi. Selanjutnya dalam hal ini juga mau sampaikan, mari sesama kita nguta duduk bersama mana nandak kita tahu kita tanya mana mungkin dalam hati kita mungkin nang ni nang betul kita keluar mana kita tanya dengan beliau apa nomor betul apa untuk beliau apa untuk beliau nang mungkin bisa jadi untuk beliau yang salah untuk itu nang benar bisa juga kita ikuti cuman itu harus ada berdasar. Kalau arah saya mau mendengar dengan arah saya tadi ada dasar. Kita mutar dari dasar dulu, kelak sudah tuh di sini ada buku kita cermati lah. Apa mudah-mudahan dengan adanya kita hadir di dalam menu ini tadi dalam pelatihan adat kita pada hari ini. Inilah salah satu contoh pengabdian kita. Wujud kita mengabdi kepada desa kita yang kita cintai. Maksud itulah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kehilapan dan kejanganannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang menyampaikan arahannya. Semoga apa disampaikan menjadi acuan itu untuk yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke cara inti, itu penyampaian materi, yaitu sambungan daripada malam tadi, materi adat yang ada di Provinsi Jambi, yaitu kepada Bapak Muhammad Mukhtar Agus Khalif, yaitu orang tua gitu, Mukhtar Agus Khalif SH. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para datuk-datuk, para datin-datin yang di belakang, kecil tidak disebut namu, gedang tidak disebut gelar. Pagi ini kita menyambung yang tadi malam. Tadi malam sudah dijelaskan sebenarnya pokok-pokok dasar hierarki hukum adat Jambi. Nah, bagi yang tidak hadir tadi malam, biasanya ganti. Karena kalau mau ulang lagi, jalan di tempat terus jadinya, nggak jalan, nggak maju. Baik. Tapi mau ulang lagi, Bapak. Ionian nggak belajar adat atau tidak? Sekali lagi, betul belajar adat? Belajar hukum adat. Tadi malam lama beritahu, pertama jangan tersinggung kalau mau ngecek kai, karena memang gaya seperti itu. Dari paperinga. Nah, yang kedua, buat dulu pikiran ilmu hukum adat Bapak yang ngadu itu dulu. Anak Bapak tidak punya ilmu hukum adat. Nah, setelah masuk yang punya baru Bapak bandingkan. Yang mana yang sesuai dengan akal sehat, yang mana yang tidak sesuai dengan akal sehat. Yang tidak sesuai dengan sehat maka tidak sah itu. Baik, kamu surga. Belajar adat nih Bapak harus kita mulai dari diri kita sendiri. Hukum adat menurut Jambi itu dia 5 ganjil 4 genap. 5 ganjil 4 genap 9 sempurna. Nah, kalau 5 ganjil 4 genap kita laksanakan, maka muaronya adalah hidup jaya mati sempurna. Di dalam kata sembah adat yang pernah mengucapkan tadi malam, dan di dalam buku itu ada, di dalam buku yang kuning itu kata-kata tolong dihafal. Itu ada namanya kata sembah adat. Kata sembah adat itu di situ ada hulu dari hukum adat, di situ ada kunci hukum adat, di situ ada muara hukum adat. Kalau orang tahu hukum adat, kalau tidak tahu pasti tidak bisa. Hukum adat itu strukturnya 5 ganjil 4 genap 9 sempurna. Nah, ini harus dipraktekkan pada diri pribadi. Mau? Mau? Nah, tolong yang pakaikan sarung tegak depan saya. Dan tidak pakai sarung tegak di belakang. Ada siku, pindah kanan untuk apa nama kamera. Tolong satu orang bang ini. Yang belakang deh, yang belakang deh, yang belakang. Kau dapat samping deh. Ah, dah. Kau kamu nih. Yang suka yang tukang sarung kau. Buka ke sarung semua. Ya. Yang di belakang nak baca hukum adat pun nak utah, kalau utah ke rumah lah jasa lah sikon ini. Aduh.
Menurut Jambi ini lillahi ta'ala, kalau bukan soleh ngajak muksikum dan muksikum 4 desa yang mengumpul di Jambi. Tuhan tidak mau bohong. Desa di kota dan di Pematang Balam, di Tanjung Barat, Tanjung Timur. Kain tarung ini adalah lambang kita melaksanakan hukum adat Jambi 5 ganjil 4 genap 9 sempurna. Buka semua panjang ke atas. Lepas jangan dilipat dulu. Pada salah. Ya. Pertama kita melaksanakan pucuk undang-undang 5. Pucuk undang-undang 5 belakang kamera. Bisa. Ya. Satu, melaksanakan titian treh tangga batu. Titian treh tangga batu gini. Pandai kau lipat. Pandai nampak no. Dikapit dengan dagu. Ini namanya titian treh tangga batu. Dah. Titian treh tangga batu. Ikut mau? Titian treh tangga batu. Titian treh tangga batu. Nah, tangan kanan ini ambil tangan kiri sebelah kiri, sebelah kanan. Tangan kiri ke sebelah kanan. Ya dulu, lurus dulu. Ini namanya cermin gedang nan tak kabur. Cermin gedang nan tak kabur. Yang ketiga, ambil ke tangan kanan ke kiri. Ini lantak dalam dak goyah. Lantak dalam dak goyah. Baru tangan kanan pedang ini, ya, ini kato mupakat. Kato mupakat. Yang keempat. Yang kelima, tangan kiri ke kanan, dak lapuk di hujan, dak lekang di panen. Dak lapuk di hujan, dak lekang di panen. Ini sumber hukum adat. Lihat ke bawah. Ingat, ikat kain sarung adat namanya sepit udang. Harus terjadi sepit udang di sini. Nah, supaya jangan bergerak, yuk lalu dikapit dengan kapit. Nah, kita balik tangan ke atas. Pegang ujung kiri dan ujung kanan. Ini 4 genap. Ingat ya, 4 genap adalah hukum adat yang 4. Adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Ambil, putar 1. Ikut bos, 1. Adat yang sebenar adat. Adat yang sebenar adat. Putar, ambil ujungnya lagi. Putar. 2. Adat yang teradat. Adat yang teradat. Ulang lagi. 3. Adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan. 4. Adat istiadat. Adat istiadat. Sudah. Nah itu kita tekan, lalu kita putar begini, melaksanakan 9 sempurna. Nah, 1. Hukum perorangan. Hukum perorangan. 2. Hukum paikatan. Hukum paikatan. 3. Hukum perkawinan. Hukum perkawinan. 4. Hukum pewarisan. Hukum pewarisan. 5. Hukum tanah, rimba dan air. Hukum tanah, rimba dan air. 7. 6. Undang Rajo. Undang Rajo. 7. Undang Kampung. Undang Kampung. 8. Undang Lari Jaju. Undang Lari Jaju. 9. Undang 20 baru ditentukan. Maka hasilnya terjadilah sepit udang. Silakan dulu. Tas meja singalutu. Nah ini kalau
Jadi beradat itu ada dasar. Tidak bisa kita adat kami mengajar seperti itu. Adat kami berkata bila nenek kita buat hukum adat. Nah itu ya Pak ya. Baik. Nah sekarang mau ulang secara singkat. Hukum adat Jambi itu di atasnya pucuk undangan 5 sumber hukum adat. Sumber itu tempat terbit. Artinya hulu. Kalau hukum di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, itu artinya sama dengan negara kita. Orang membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar, gitu. Nah di bawah pucuk undangan 5 ada adat 4. Tadi malam sudah menjelaskan, merasa tidak ada di Provinsi Jambi ini orang yang bisa menjelaskan seperti mutu ilmiahnya. Bukanlah klinik penjamin Bapak 15 tahun di dalam tu. Kalau hukum adat Jambi begini Bapak menyajatnya Jambi mujajo. Ibaratnya jadi sekali bahwa sampai sekali hukum adat. Mohon maaf, bukan mana nyombongkan diri, mendangkan diri Pak oleh buluda. Tidak perlu mau diminta dipuji ke orang lain dengan pelan-pelan, tidak perlu. Cukup juga baca YouTube, lebih pernah nonton 66.000 orang nonton. Taruhlah 10% dia orang Jambi ini, berarti 6.000 lebih orang nonton. 60.000 itu mendoakan supaya panjang umur. Itu mau ada mati-mati sampai hari ini loh. Malaikat itu takut semua. Karena begitu tiba, mau tanya dari mana? Aku dari malaikat mau Pak. Dari mana? Aku diutus Allah SWT. Mana surat perintah? Nah bisa yang lihat surat perintah tambah ada mati loh. Baik Bapak-Bapak. Nah, lalu kita masuk kepada hukum adat 97. Nanti mau minta Bapak bertanya. Hukum adat 97 itulah hukum adat yang besar di Sara. Hukum perorangan, hukum peikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah, riba dan air, undang rajo, undang kampung, undang lari jajo, undang 20. Itu yang berseni syarat. Apa arti adat berseni syarat? Ada yang tahu? Nah, secara ilmiah, maksudmu secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan kepada perguruan tinggi. Hukum adat berseni syarat ialah hukum adat tidak boleh berlaku kalau bertentangan dengan syariat Islam. 1. 2. Yang disyariatkan oleh Islam wajib dilaksanakan oleh hukum adat. Itu baru adat bersyarat. Bapak ya. Nah, kalau di luar itu, kalau debatnya mau melihat ada orang bagi makan nenek buya, ada orang bersilin lah, ada orang bertenung lah, ada orang. Lalu orang tanya kamu itu ada, tapi tidak bersyarat syarat. Kenapa bertenung dilarang oleh Al-Quran? Bersilin dilarang oleh Al-Quran. Nah, kau nak ngaco kau, bukan urusan tangan juamu, ada urusan itu. Mati dan tidak kau kubur. Nah, kira-kira begitu Bapak ya. Nah, di dalam kata sembah adat, nah itu begini. Mungkin dalam buku itu ada kan? Ada yang ketemu dalam buku itu. Menurut adat Lamu Pusako Usang. Nah, kenapa seperti itu bunyinya? Karena adat itulah Lamu. Mulai dari Nabi Adam itu sudah ada adat. Mulai manusia lahir ada di bumi ini adat sudah ada. Lalu ada yang bertanya dengan mana yang dulu adat dengan syarat? Sebenarnya pertanyaan seperti ini ada gunanya dalam hukum adat, tapi wajib menjawab. Kalau itu yang kau tanyakan lebih dulu syarat. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, kata Al-Quran itu di dalam surat Nisa, sesungguhnya saya, kata Allah, akan menjadikan khalifah. Jadi
Adam dulu diciptakan, baru ada adat. Maka kalau tanya mana yang tua adat dengan syarat, lebih tua syarat. Tanpa Adam, adat tidak ada. Tapi tidak ada kaitannya dengan kita nak hukum wak, nak melolos itu tidak ada kaitannya. Cuma secara ilmu pengetahuan perlu. Bapak-bapak ya. Jadi Adam pesan syarat, jangan salah lagi ke depan. Mau ngacau mengatakan adat secara hukum adat tidak boleh berlaku kalau bertentangan dengan syarat. Hanya ada 3 hukum adat yang tidak, walaupun dibolehkan oleh syarat, bukan berarti bertentangan, tapi hukum adat tidak membolehkannya. Pertama, kalau di kampung kita ini uang kawin dengan janda nakota, kawin dengan janda mama, itu dilarang oleh adat. Boleh oleh hukum Islam, tapi adat larang. Kenapa? Coba banyak bapak renungkan dengan diri sendiri dulu. Jangan bapak marah-marah dengan Mokhtar Agus yang mendakwahkan seperti itu. Renungkan. Kalau kita punya perangkat, terus ada anak meninggal, janda bini, lalu kita kawin dengan janda itu, lalu anaknya itu kita panggil apa? Dipanggil anak, pada panggil cucu. Nah, petuturan yang seperti ini orang adat tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, maka orang adat melarang. Jangan. Waduh, kalau tidak kawin juga dengan janda penangkatan, silakan. Tapi pergilah buat rumah tengah rimbo. Bapak kepada gajah, bainduk kepada harimau, ayam kepada kuau, kambing kepada kijang. Itu kata adat, bukan katamu. Mau samulah dengan bapak-bapak yang ada di situ. Satu. Yang kedua, ada seorang janda punya anak, katakan gadis. Ada seorang bapak duda mati rabia punya anak bujang. Lalu bapak dengan janda ini kawin, maka anaknya tidak boleh nikah. Anak yang tiri tadi, anak tiri yang dibawa oleh bapak, anak tiri bawa ibu tidak boleh nikah. Kenapa? Namanya pantang kait, salah madu. Karena apa? Kalau lahir adiknya nanti, perkawinan mak bapak, dipanggil apa? Itu. Kalau terjadi, silakan jangan tinggal di dusun bawang lain. Nah itu. Itu dua itu agak pertentangan, dibolehkan oleh Islam, bukan dianjurkan. Islam tidak pernah menganjurkan, kawinilah. Saudara, tidak ada. Tapi dibolehkan oleh Islam, tapi dilarang oleh adat. Kalau di Minangkabau tambah 1, kawin sesuku, itu tidak dibolehkan. Paham Pak ya? Sekarang itulah adat pertentangan. Nah, sekarang kita masuk pada hukum adat. Di dalam hukum adat Jambi ada 5 disebut hukum adat. 1, hukum perorangan. 2, hukum peikatan. 3, hukum perkawinan. 4, hukum pewarisan. 5, hukum tanah, rimbo dan air. Ini hukum disebut. Aturan juga. Ada undang. Undang raja, undang kampung, undang jadi undang 20. Apa bedanya? Yang disebut dengan hukum, Bapak, itu bersifat privat. Bahasa kerennya privat. Bahasa kita hamnoi pribadi, hukum pribadi. Hukum perorangan. Hukum tentang orang. Itu artinya. Hukum tentang orang itu mengatur hak dan kewajiban. Hak setiap orang telah ada sejak dikandung ibu, sepanjang kepentingannya menghendaki. Ini ilmu hukum, Bapak. Bapak tak ada ketemu uraian di tempat lain. Yang disebut dengan hukum perorangan bersifat pribadi, mengatur hak dan kewajiban. Hak setiap orang telah ada sejak kandungan selama kepentingannya menghendaki. Kalau bahasa awak ni, sejaknya orang kandung Hindu, kalau ada kepentingan, dia punya hak. Apa buktinya?
Ada dalam medan raih, ada. Contoh, dulu mulai ini, warna nana usul bahasa jari, ingat tak? Ada kan? Nah,